Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu saya membawa informasi. Informasi ini terkait masih berbicara honorer Bapak Ibu ya, tenaga honorer. Judul kita kali ini, berita kita kali ini berjudul Tenaga Honorer Bisa Bernapas Lega. Penghapusan honorer November 2023 bisa jadi dibatalkan. Nah, ini alasannya. Baik Bapak Ibu, kita baca beritanya ya. Sekali lagi, judul kita kali ini adalah Tenaga Honorer Bisa Bernapas Lega. Penghapusan honorer November 2023 bisa jadi dibatalkan. Nah, kita cari alasannya Bapak Ibu. Baik. Tenaga honorer nampaknya bisa bernapas lega untuk sementara. Nah, untuk sementara Bapak Ibu ya. Meski ada wacana penghapusan tenaga honorer di bulan November 2023. Nah, sejumlah kepala daerah, khususnya kalangan bupati, meminta kebijakan ini ditunda dulu ya. Jadi, ternyata banyak beberapa kepala daerah meminta kepada pemerintah untuk penundaan ya pengangkatan tenaga honorer atau tenaga PTT kontrak begitu ya Bapak Ibu, ini ditunda ya gitu Bapak Ibu. Nah, kita teruskan beritanya Bapak Ibu, sebab penerapan kebijakan ini akan memberikan dampak besar ya terhadap kalangan pemerintah daerah begitu ya. Mungkin ini akan membebani juga mungkin ya beberapa daerah sehingga tidak atau belum siap untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PNS itu. Nah, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Apkasi Ahmed Zaki ya menekankan kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih 2,1 juta orang akan berdampak pada penambahan angka penganggaran yang berpotensi menambah angka kemiskinan. Nah, itu yang pertama alasannya Bapak Ibu. Kemudian Bupati Tangerang ini meminta kepada Panja ya, DPR RI Komisi 9 bisa mendorong pemerintah pusat menunda ya rencana penghapusan tenaga honorer. Oke. Kemudian kami minta kepada Panja DPR RI Komisi 9 agar mendorong pemerintah pusat untuk menunda sementara rencana penghapusan tenaga honorer di daerah karena masih banyak permasalahan di daerah. Baik dari kemampuan anggaran maupun permasalahan teknis lainnya. Ya, kata Ahmad Zaki, ya ini dikutip dari klikpendidikan.id di web resmi Apkasi ya, Senin tanggal 2 Januari ya 2023 berarti kemarin. Oke. Nah, sebelumnya diberitakan bahwa desas-desus penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 nanti sepertinya sulit dilaksanakan pemerintah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke berita berikutnya. Nah ini oke. Kita teruskan. Nah ini usulan dari pemerintah daerah untuk penghapusan tenaga honorer ini memang perlu dipikirkan karena penduduk yang 2,1 jumlahnya banyak itu 2,1 juta orang itu luar biasa ya, akan memberikan betul ya kata Mas Zaki ini ya. Nah, desakan keberatan sejumlah pemerintah daerah terhadap kebijakan Kemenpan RB ya, ini membuat penerapan kebijakan ini tidak bisa dipukul rata gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja pembatalan ini jika memang terjadi maka akan memberikan kabar bahagia bagi para honorer yang terancam dirumahkan gitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dihimpun dari klikpendidikan.id dari berbagai sumber bahwa banyak kepala-kepala daerah yang tak sanggup jika seluruh honorer langsung dihapus pada 28 November 2023 ini. Nah, kebijakan Kemenpan RB ini saat ini masih dikomandai pada saat itu ya, masih oleh Pak Cahyokumolo dulu ya. Nah, pernah mengeluarkan surat edaran terkait dengan
penghapusan tenaga honorer pada November 2023. Oke. Nah, hal itu dilakukan Kemenpan saat itu karena sejalan dengan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa hanya ada 2 pegawai pemerintah, yaitu apa? ASN dan P3K, Bapak Ibu. Jadi tidak termasuk honorer. Ini kabar bagus juga kalau memang usulan untuk penghapusan ini dikabulkan, artinya tidak jadi dihapuskan begitu ya. Sejak itulah kemudian digagas dan dirancang aturan mengenai penghapusan tenaga honorer. Nah, aturan itu kemudian diwujudkan dalam surat edaran Menpan RB yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa pegawai pemerintah hanya ada 2, yaitu ASN dan P3K. Nah, atas aturan dan surat edaran Kemenpan ini, maka sejumlah kepala daerah di Indonesia melakukan protes ya jika kebijakan itu mulai dieksekusi pada November tahun ini. Ya, artinya meminta ditunda barangkali ya penghapusan itu. Kasihan juga, iya kan? Mau ke bagaimana ini nasib teman-teman kita ya yang honorer. Nah, keberatan penerapan kebijakan ini dinilai sejumlah kepala daerah bakal memberatkan sejumlah daerah di Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Nah, sebab memang selama ini peran tenaga honorer dalam melayani publik juga tak boleh dianggap sebelah mata. Luar biasa mereka yang sudah berjuang begitu, yang sudah membantu pemerintah ya. Kemudian melayani publik. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya ini dihapus, jangan-jangan nanti terjadi ketimpangan pelayanan ya. Pelayanan publik begitu Bapak Ibu, karena jumlahnya yang sangat banyak luar biasa di masing-masing OPD. Nah, sehingga jika kebijakan tersebut langsung diterapkan, maka akan membawa dampak buruk ya dalam tata kelola pemerintahan daerah, betul. Nah, oleh karena itu, para kepala daerah meminta agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Setuju sekali. Ya Bapak Ibu silakan ditanggapi ya usulan dari APKASI ya, usulan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten bahwa tenaga honorer ini meminta ya, mereka meminta untuk tidak dihapus ya di bulan November ini gitu ya. Tetapi bagaimana, justru harus berpikir bagaimana cara mengangkat mereka ini ya untuk menjadi CPNS begitu. Demikian barangkali Bapak Ibu ya informasi terkait dengan honorer, terkait dengan isu-isu penghapusan honorer di bulan November 2023 ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya dan kabar gembira tentunya. Ya mudah-mudahan saja didengar ya oleh pemerintah pusat ya usulan ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sekali lagi informasi ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.